Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erhan, NIM 2019131003. Kali ini saya akan membahas mata kuliah Sejarah Timur Tengah. Yuk kita ke pembahasannya. Bahas 5 pembahasan. 1. Timur Tengah. 2. Peradaban Sungai Eufrat dan Tigris. 3. Peradaban Sungai Nil dan Yordan. 4. Sejarah kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. 5. Sejarah kebudayaan bangsa Arab mulai munculnya Islam sampai Khalifah Rasyidin. 6. Masa dinasti Bani Umayyah. 1. Timur Tengah. Mengapa letak Timur Tengah strategis? Timur Tengah merupakan wilayah yang terletak di pertemuan Eropa, Asia, dan Afrika. Ia menguasai jalan-jalan yang strategis menuju ketiga benua tersebut. Bagaimana aspek sosial geografis, sosial budaya, ekonomi, dan agama? Timur Tengah memiliki aspek geografis yang unik. Sosial budaya mempunyai masalah sosial yang mencolok. Sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan dan kekayaan. Ekonomi, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Agama, Islam memiliki penganut yang besar dibandingkan agama lain. Kristen penganut 6,9%, Yahudi penganut paling sedikit 1%. 2. Peradaban Sungai Eufrat dan Tigris. Bagaimana asal mula peradaban Sungai Eufrat dan Tigris? Dimulai sekitar tahun 4500 sampai 400 sebelum Masehi di lembah-lembah Sungai Nil, Tigris, Eufrat, dan Indus di India. Dari beberapa daerah tersebut, kawasan Tigris, Eufrat merupakan asal kelahiran peradaban dunia sebagai satu penyatuan rangkaian yang melahirkan peradaban Barat. Mengapa lembah Sungai Eufrat dan Tigris dikenal dengan nama peradaban Mesopotamia yang sekarang masuk ke dalam wilayah negara Irak? Jadi, Mesopotamia berarti sebuah daerah yang letaknya di antara dua sungai, yakni Sungai Eufrat dan Tigris yang bermuara di Teluk Persia. Sistem pemerintahan menganut sistem negara kota, kehidupan sosial ekonomi bercorak pertanian dan perdagangan, sistem kepercayaan politeisme percaya kepada dewa-dewa. Apa peninggalan peradaban Sungai Eufrat dan Tigris? 1. Roda. 2. Kuil zigurat. 3. Huruf paku. 4. Epos cerita kepahlawanan. 3. Peradaban lembah Sungai Nil dan Yordan. Bagaimana peradaban lembah Sungai Nil di Mesir, Afrika? Lahir disebabkan kesuburan tanah di sekitar lembah sungai yang diakibatkan oleh banjir yang membawa lumpur sungai. Nil adalah sungai terpanjang di dunia, yaitu mencapai 6.400 km. Sungai Nil bersumber dari mata air di dataran tinggi pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur. Sungai Nil mengalir dari arah selatan ke utara bermuara ke Laut Tengah. Ada 4 negara yang dilewati Sungai Nil, yaitu Uganda, Sudan, Ethiopia, dan Mesir. Kehidupan masyarakat Mesir. Lembah Sungai Nil yang subur mendorong masyarakat untuk bertani. Air Sungai Nil dimanfaatkan untuk irigasi dan membangun saluran air, terus-terusan, dan waduk. Sistem kepercayaan. Masyarakat Mesir mengenal pemujaan terhadap dewa-dewa. Ada dewa yang bersifat nasional, yaitu Osiris, dewa tertinggi, Ra, dewa matahari, Amon, dewa bulan, kemudian menjadi Amun-Ra, Tot, dewa pengetahuan, Horus, anak dewa Osiris. Mengapa peradaban lembah Sungai Nil dan Yordan sangat subur? Lembah Sungai Nil yang subur mendorong masyarakat untuk bertani. Air Sungai Nil dimanfaatkan untuk irigasi dengan membangun saluran air, terus-terusan, dan waduk. Air sungai dialirkan ke ladang-ladang milik penduduk dengan distribusi yang merata. Untuk keperluan irigasi dibuatkan organisasi pengairan yang biasanya diketuai oleh para tuan tanah atau golongan feodal. Hasil pertanian Mesir adalah gandum, sekoi atau jamaut, dan jela, yaitu padi-padian yang biji atau buahnya keras seperti jagung. 4.
Sejarah kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Bagaimana sejarah kebudayaan bangsa Arab pra-Islam? Peradaban bangsa Arab pra-Islam yang disebut periode jahiliyah adalah bukti dari adanya sebuah kebudayaan Arab yang mendahului datangnya kebudayaan Islam. Periode tersebut menyaksikan puncak sebuah peradaban tersendiri di kawasan antara kedua imperium Bizantium dari Asia Kecil dan Imperium Sasan dari Persia. Mengapa bangsa Arab pra-Islam disebut Arab Jahiliyah? Bangsa Arab sebelum mengenal Islam dinamakan bangsa Jahiliyah karena kebodohan atau ketidaktahuan mereka terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Jahiliyah berasal dari akar kata jahala yang berarti bodoh, bersikap bodoh atau tidak peduli. Hal itulah yang juga menunjukkan kebodohan mereka. Apa kepercayaan bangsa Arab pra-Islam? Sebelum mengenal agama Islam, masyarakat Arab banyak yang menyembah berhala, patung. Tuhan mereka adalah patung. Patung adalah benda mati yang tidak bergerak dan tidak dapat menolong seseorang. Mereka menyembah patung yang terbuat dari kayu, batu, emas, maupun perak, tergantung dari kekayaan yang mereka miliki. Jika orang kaya, patungnya terbuat dari emas. Jika orang miskin, patungnya dari kayu. Kepercayaan itu berasal dari nenek moyang mereka secara turun-menurun. Patung atau berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan itu mereka letakkan di Ka'bah atau di sekitar disembah. Mereka setiap tahun mengadakan perlombaan membuat patung untuk ditempatkan pada dinding. 5. Sejarah kebudayaan bangsa Arab mulai munculnya Islam sampai Khalifah Ur-Rasyidin. Bagaimana sejarah kebudayaan bangsa Arab mulai munculnya Islam sampai Khalifah Ur-Rasyidin? Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan Ar-Rasyidin. Kata khulafa ialah jamak dari kata khalifah yang berarti berganti. Sebaliknya, Ar-Rasyidin artinya mendapat petunjuk. Makna bebasnya merupakan orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau pemimpin yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Abu Bakar termasuk khalifah berjasa? Khalifah Abu Bakar merupakan khalifah yang sangat berjasa di awal masa Khulafaur Rasyidin. Kemajuan yang telah dicapai pada masa pemerintahan Abu Bakar selama kurang lebih 2 tahun antara lain: 1. Perbaikan sosial warga. Perbaikan sosial yang dilakukan Abu Bakar yakni usaha untuk menghasilkan stabilitas daerah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyeleweng, orang-orang murtad, nabi-nabi palsu, serta orang-orang yang enggan membayar zakat. 2. Perluasan serta pengembangan wilayah Islam. 6. Masa dinasti Bani Umayyah. Bagaimana masa dinasti Umayyah? Bani Umayyah, bahasa Arab Banu Umayyah. Dinasti Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, beribu kota di Damaskus, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol sebagai kekhalifahan Cordoba. Kehidupan sosial masyarakat pada masa dinasti Umayyah, abad ke-8. Dapat pula dilihat di sana orang Ifrani atau Prancis yang berpakaian Eropa. Dapat dilihat seorang penduduk kaya yang menunggang kuda, berpakaian sutra putih yang bernama Aba, dan bersenjata pedang atau tombak. Gang tiap-tiap rumah terbentang dari jalanan masuk ke suatu halaman dalam. Kamar-kamar rumah berada di sekeliling halaman dalam, dan pada rumah-rumah yang besar kamar-kamar dikelilingi oleh pagar. Apa perkembangan yang terjadi pada dinasti Umayyah? Ilmu pengetahuan. A. Dipelajarinya bahasa Arab terutama untuk bangsa-bangsa asing yang memeluk agama Islam dan untuk memberikan bantuan kepada kaum non-muslim yang hendak mempelajari Al-Quran, yang menghendaki jabatan dalam pemerintahan, dan yang ingin mengadakan percakapan dengan kaum penaklukan.
B. Usaha untuk mempelajari Al-Quran dan menafsirkan isinya, sehingga orang mempelajari fisiologi, ilmu bahasa, dan leksikografi, ilmu arti kata-kata dan asal kata. Perkembangan pemerintah. Pada masa Kekhalifahan Umayyah membentuk Dewan Sijil, yaitu sebuah lembaga yang bertugas mencatat dan mendaftarkan setiap kelahiran di dalam lingkungan Arab pada wilayah yang sudah berkembang luas. Mengapa dinasti Bani Umayyah runtuh? Dinasti Umayyah mulai menurun ketika kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan mulai muncul. Bani Abbasiyah memimpin upaya perlawanan ini dan pada akhirnya melemahkan kekuasaan Bani Umayyah. Pertengahan abad ke-6 menjadi masa-masa krusial Kekhalifahan Umayyah. Pada periode ini Umayyah mulai mengalami kekalahan dari pasukan Abbasiyah hingga akhirnya pada 750 Masehi Damaskus berhasil direbut oleh Abbasiyah yang praktis membuat pemerintahan Umayyah jatuh. Itu saja materi